rencana kami, bentuk bencana kami untuk menjadi sesuatu yang indah Tuhan. Bentuklah kami menjadi sempurna dengan sama seperti-Mu. Terima kasih Yesus Tuhan. Kau Tuhan yang sungguh baik dalam kehidupan kami. Kami percaya kami akan mengiringi Engkau sampai akhir kehidupan kami. Dan kami mendapati bahwa kami tetap setia bersama dengan Tuhan. Terima kasih Yesus. Biarlah kami boleh menjadikan bencana yang siap dibentuk dengan rencana-Mu Tuhan. Kau Tuhan yang sungguh baik dalam kehidupan kami. Haleluya. Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus. Kaulah bencana kami yang kekuatanku ini Tuhan ada dalam hadirat-Mu. Kaulah harapan kami. Kau yang membuat kami mengerti sampai hari ini kami ada di tempat ini Tuhan. Kami membuat satu komitmen sore hari ini untuk mengiring Engkau sampai akhir kehidupan kami. Kaulah kekuatan kami. Kaulah ada harapan dalam setiap kehidupan kami untuk melihat hal-hal yang ajaib yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Kami percaya pada kekuatan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terus Kau bentuk hati kami untuk menjadikan sesuai dengan bencana yang indah, yang siap dibentuk, siap diproses untuk menjadikan kesempurnaan dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya sore hari ini ada sore mujizat dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya sore ini sore kemenangan, sehingga Kau melengkapi bencana kami untuk siap diproses menjadi sempurna yang indah di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu ini kepada tangan-Mu. Biar kasih dan anugerah-Mu yang berkarya dalam kehidupan kami, dan boleh membawa kami mengerti perbuatan Tuhan yang sungguh besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Ajar kami, didik kami. Bapak jemaat yang masih di perjalanan, percepat langkah mereka untuk masuk di tempat ini.
untuk menikmati persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan. Kami tahu bersama dengan Tuhan kami akan melakukan perkara-perkara ajaib dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Yang percaya katakan sama-sama amin. Shalom, selamat sore. Tuhan Yesus luar biasa dalam kehidupan kami kita semua. Siapa yang percaya bahwa Tuhan Yesus baik? Wow, aminnya kurang keras. Kalau perlu sampai gedung ini bergoncang. Aja share tentang sama-sama, boleh Pak? LCD-nya Pak. Hari ini kita akan belajar sama-sama bahwa hidup kita perlu dengan namanya firman. Betul nggak? Betul nggak? Setiap kehidupan kita ini kita perlu firman. Firman ini bukan hanya ini yang kita, Alkitab yang simple yang perlu kita baca, tetapi kita perlu mengerti arti dari firman itu. Nah, next Pak. Firman Tuhan adalah pernyataan dari diri dan maksud Allah bagi manusia lewat firman-Nya yang disampaikan kepada nabi-nabi dalam perjanjian lama, yang telah diilhamkan kepada rasul-rasul dalam perjanjian baru untuk dituliskan dan dalam kitab suci Alkitab. Kita dapat belajar tentang firman dan rencananya bagi kita disingkapkan tentang penciptaan, dosa, kematian, pengampunan, keselamatan, iman, pertolongan semasa hidup, dan yang lain-lainnya. Firman Tuhan memberi tuntunan bagi kita untuk menghidupi kehidupan yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Next Pak. Meskipun firman Tuhan telah diterjemahkan dalam berbagai bahasa yang kita mengerti, namun maksud-maksud yang terkandung di dalam firman Tuhan itu seringkali tidak sesederhana pengertian harfiah. Karena begitu kayanya kebenaran yang terkandung di dalamnya, maka perlu penggalian untuk memahami maksud yang terkandung dalam firman Tuhan itu. Nah, ini ada satu definisi firman Tuhan itu yang sebelumnya Pak, bahwa firman itu adalah yang diterjemahkan dalam berbagai bahasa yang kita tidak mengerti. Seringkali kita jumpai berbagai macam Alkitab tentang firman Tuhan, dan kita perlu mengerti sebenarnya firman itu adalah apa. Firman itu adalah Allah sendiri yang berfirman, yaitu yang di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-1. Pada mulanya firman adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Jadi firman itu adalah apa? Yaitu firman sendiri, Allah yang mengimpartasikan kehidupan untuk di dalam setiap kehidupan kita. Nah, kita mengajak buka sama-sama Mazmur 119 ayat yang ke-105. Satu kutipan ayat ini yang sungguh luar biasa. Ketika saya mempelajari, ketika ini saya mengerti bahwa firman inilah menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kita ini. Yang percaya katakan amin. Di sini mengatakan demikian, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan apa? Terang bagi jalanku. Firman adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, di mana di dalam setiap kehidupan kita, kalau kita merenungkan firman Tuhan, kita adalah firman itu merupakan satu pelita, penuntun dalam setiap kehidupan kita untuk kita mengerti rencana Tuhan yang ajaib dalam setiap kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Pemazmur mengajarkan kepada kita betapa pentingnya mengerti tentang firman-Nya. Kenapa? Karena adalah firman itu adalah apa? Pelita dan terang bagi jalan kita ini. Kenapa kita perlu merenungkan firman Tuhan? Ketika kita menghadapi berbagai macam masalah, ketika kita menghadapi berbagai macam tantangan, ada firman yang bersama-sama dengan kita. Ada firman yang selalu memberikan tuntunan, terang yang ajaib dalam setiap kehidupan kita ini. Nah, seringkali kita lupa akan merenungkan firman Tuhan, sehingga kita menghadapi berbagai macam hal, kita tidak sanggup lagi. Seringkali kita lupa dengan
Tentang firman ketika kita menghadapi berbagai macam hal berkata, Pak, aku nggak sanggup lagi. Aku nggak mampu lagi. Sedangkan kita perlu mengerti kunci utama dalam setiap kehidupan kita adalah firman Tuhan. Sehingga kehidupan yang berantakan, kalau kita merenungkan Taurat ini, firman-Nya Tuhan ini menjadi sesuatu kehidupan yang sungguh luar biasa dan diberkati Tuhan. Hari ini, di dalam setiap kehidupan kita, sudahkah kita merenungkan, mengerti akan firman-Nya ini? Bukan hanya kita datang ke gereja, kita duduk, memanaskan kursi, bahkan terus kita makan, kita pulang. Bukan hanya itu aja, tapi kita mau mengerti arti dari sebuah firman itu. Nah, ada 3 poin dari Mazmur 119 ayat 105 ini. Ada 3 poin yang ingin saya share pada hari ini. Yang pertama, dia mengatakan begini, firman-Mu itu pelita bagi kakiku. Yang pertama, Pak, next Pak. Yang pertama, pelita bagi kaki kita. Bapak Ibu mengerti nggak tentang pelita itu apa? Pelita apa? Lilin. Lilin. Atau terang. Cahaya. Sebuah lampu yang ketika kita dalam kegelapan, ada cahaya terang yang menerangi kehidupan kita ini. Pelita adalah sebuah lampu yang ketika kita dalam keadaan kegelapan, dia menerangi, memberikan cahaya penerang yang sungguh luar biasa. Seringkali kita berjalan, kalau kita berjalan dalam kegelapan, Kesandung. kita butuh lampu nggak? Perlu. Kalau nggak butuh lampu, apa yang terjadi? Kesandung. Jatuh. Pak, ini pendek sekali, Pak. Oh. Yang terjadi apa? Jatuh, tersandung. Tetapi kalau kita dalam keadaan kegelapan apapun, kita nyalain lampu, kita bisa menerangi, oh itu tahu arah jalannya kita ke sana. Benar nggak? Tahu nggak? Kita menerangi lampu, kita tahu, oh ini jalan gua harus ke sini, kita nggak ngerti. Tetapi kalau kita nggak ada lampu, kita sama menjadi seperti orang buta. Ini jalan kemana ya? Bisanya kita mengawal ke sini, nabrak kursi. Tetapi satu hal yang luar biasa bahwa Tuhan, firman itu menjadi pelita dalam kehidupan kita ini. Ketika kita dalam kegelapan, ketika kita dalam masalah yang kita nggak mengerti, firman itulah menjadi kekuatan dalam kehidupan kita ini. Firman itulah menjadi pelita yang menjadi penolong dalam kehidupan kita ini. Sehingga apa? Kita sanggup menghadapi segala macam situasi. Dan kita bisa menjadikan apa? Kita menang dalam menghadapi semuanya. Percaya, katakan amin. Sudahkah kita mengerti akan pelita itu dalam kehidupan kita ini? Sudahkah kita menjadikan pelita yang indah di dalam setiap kehidupan kita ini? Kita butuh firman yang menjadi pelita yang menerangi kehidupan kita. Kemanapun kita pergi, kita butuh firman itu. Butuh firman ini menjadi kekuatan, butuh pelita ini yang menjadikan sesuatu yang luar biasa. Secara manusia tadi pagi kita udah, saya dalam satu sisi, tadi saya ngomong sama Pak Andri, dalam satu sisi kita kesini nih pagi-pagi, berangkat pagi-pagi, pulang baru pulang sampai rumah jam 12 jam 1. Dalam posisi saya bilang sama kita ini datang ke sini dengan posisi tenaga kita yang sudah pas-pasan. Apa yang saya kerjakan hari ini? Kenapa saya bisa fresh sampai hari ini? Dalam perjalanan, aku bilang, aku butuh. Jadi, gak tahu kenapa, saya kan pergi ke airport, terus parkir mobil di airport. Gak tahu kenapa, keberuntungan di pihak saya lah. Dia nih, biasanya dia ngikutin. Nah, parkiran mobilnya itu lain, tempat yang lain, karena yang di tempat yang biasa nggak bisa. Secara tidak sadar, dia jalan ke tempat yang biasa. Dia jalan ke tempat yang biasa, parkiran yang biasa dituju. Saya langsung ke tempat parkiran yang baru, parkiran yang biasa kan udah nggak bisa lagi, karena harus reserve di sana, jadi harus online, harus cari waktu untuk ini semuanya. Saya ke tempat yang baru. Kok, kamu di mana? Loh, aku nih udah jalan ke tempat itu. Loh, kamu nih
Loh, aku bilang terus aja ngikutin aku di depan kamu. Loh, mana nggak ada. Saya bilang, loh, kamu kemana? Jalan kemana? Oh, udah depan situ, kanan kiri semua. Saya bilang, kenapa kamu ke situ? Kan parkirannya udah di sono. Oh iya ya? Ih, dia bilang, oh iya lupa ya. Terus dia balik ke sono. Apa yang terjadi? Yaudah, kita ketemu di parkiran sana aja ya. Oke, kita ketemu di sana. Begitu di sama, saya ngomong gini, oke, saya parkirin mobil dulu. Belum ketemu sama dia nih, saya parkirin mobil. Saya parkirin mobil, dia belum datang. Sampai saya selesai di pinggiran jalan, nungguin dia datang. Dia nunggu di pinggir jalan, nyetir gitu. Saya bilang, dalam hati, saya cuma diam aja. Saya langsung buka pintu passenger, langsung duduk, tutup, juga. Dia bilang gini, loh, kok aku yang nyetir? Loh, wah curang nih. Dia bilang, salah siapa? Kamu berhenti di sini. Ya udah, kamu nyetir. Dalam hati saya pikir, wah puji Tuhan, ada waktu untuk fresh, istirahat, untuk merenungkan, untuk semua istirahat, dan luar biasa hari ini bisa fresh. Nggak tahu, mungkin dia yang tidur di belakang kita. Nah, apa yang terjadi? Oh, dia di sana. Apa yang terjadi, Pak? Ketika kita merenungkan, pelita itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita. Amsal 20 ayat 27 mengatakan, roh manusia adalah suatu pelita Tuhan. Roh kita adalah suatu pelita yang dimana kita ada, dia menjadikan seorang penolong yang luar biasa dalam kehidupan kita ini. Ketika kita nggak mampu dan menghadapi segala macam situasi, Tuhan akan memberikan rohnya dan memberikan pelitanya dalam setiap kehidupan kita ini. Yang percaya katakan amin. Jangan pernah kita padamkan firman ini. Jangan pernah kita padamkan roh kita. Roma mengatakan biar roh kita menyala-nyala untuk apa? Menyala-nyala Tuhan. Jangan padamkan roh kita, tapi kita bangkitkan roh kita untuk mengerti rencana Tuhan yang besar dalam kehidupan kita ini. Ada seorang tukang sihir bernama Rani Balata dari Malagasy Selatan. Tahu Malagasy Selatan nggak? Nggak tahu. Pak tahu Pak? Nggak tahu. Saya juga nggak tahu posisinya di mana. Kalau mau tahu nanti buka di rumah, buka map, cari Malagasy Selatan di mana. Mungkin ketemunya mungkin besok pagi kali. Nah, dia membeli sebuah Alkitab untuk putrinya masih muda belia. Rena Balata ikut membacanya setiap hari dan ia makin tertarik untuk mempelajari kebenaran-kebenaran ini yang ada di dalamnya. Dia mempelajari semuanya. Suatu ketika ia diajak menghadiri sebuah kebaktian penginjilan. Dan apa yang terjadi? Dia bertobat dan dia mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi mereka. Dan ia seandainya dia menjadikan hamba Tuhan yang luar biasa dipakai Tuhan. Nah, dimulai dari mana? Seorang tukang sihir, dia bisa kenal Tuhan dan dia bisa bertobat melalui firman-Nya. Bagaimana caranya pun yang luar biasa dalam kehidupan kita ini. Kita perlu belajar mengerti melalui firman-Nya dapat mengubahkan segala macam situasi di dalam setiap kehidupan kita ini. Banyak orang berkata, apa? Nggak mungkin ini terjadi. Tapi ada satu bukti. Melalui firman-Nya banyak orang bertobat di hari-hari ini. Yang kedua, di sini mengatakan gini. Let's go. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan apa? Terang bagi jalan ini. Terang bagi jalan kita. Selain firman itu adalah pelita, firman itu adalah suatu terang yang menerangi langkah kita kemanapun kita pergi. Firman itu yang menerangi hidup kita kemanapun kita ada. Kemanapun kita pergi, ada terang Tuhan yang selalu menerangi hidupan kita ini. Terang Tuhan akan menerangi hidupan kita ini ketika kita ada dalam keadaan apapun juga.
Di dalam 2 Petrus 1 ayat 19 mengatakan demikian. 2 Petrus 1 ayat 19. Dengan demikian, kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikan sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit dan bersinar di dalam hatimu. Kalau kita ada di dalam setiap contohnya gini, kegelapan. Kalau kita sedang pergi, kita nginep di satu tempat di tenda. Sini kan suka bertenda kan. Kita camping, di camping. Kalau di situ gelap ada, tiba-tiba waktu terang yang menerang, apa yang terjadi? Kita senang banget. Senang kan? Kenapa? Jadi kita ke dalam kegelapan, lampu mati seandainya, tiba-tiba lampu itu terang nyala. Stres, senang kan? Oh ya lampu nyala, itu kan sebenarnya kita teriak gitu kan? Kenapa itu bisa terjadi? Kenapa? Ada terang yang ajaib yang menerangi hidupan kita ini. Ada satu terang yang membuat kita itu nyaman, indah, dan luar biasa. Hari ini yuk, ketika kita ada masalah yang terjadi dalam hidupan kita ini, ingat, ada satu terang yang ajaib yang sungguh menerangi hidupan kita ini. Yang percaya katakan apa? Kemanapun kita pergi, kita ada satu terang yang ajaib yang memberikan penerangan dalam kehidupan kita. Jangan pernah kita give up dalam kita merenungkan firman itu. Kenapa? Ada terang Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Pak, aku ini banyak masalah yang terjadi, banyak ini. Kalau kita ngomel terus, maka terang itu tidak akan menerangi kehidupan kita. Tetapi apa yang terjadi kalau kita berdiam diri, kita merenungkan apa yang Tuhan berbicara sama Tuhan, Tuhan akan memberikan penerangan yang luar biasa. Yang percaya katakan amin. Nah, dalam setiap kehidupan kita ini sama. Ketika kita dalam kegelapan, ketika kita dalam tantangan yang ada dalam sekeliling kita ini, kita belajar memberikan terang itu. Minta terang itu. Kita pergi, contohnya kita dalam kegelapan deh. Ada satu titik terang yang luar biasa. Kita bisa mengerti itu, nah, senang gak kita lihat? Saya paling senang, ini dari dulu sampai sekarang, paling senang itu kalau di airport, satu yang saya paling senang, ngeliatin pesawat landing. Paling senang saya. Dari dulu paling senang, apalagi kalau malam. Wih, lampunya bagus banget. Wih, pesawatnya gede banget. Bahkan kalau saya ada jadwal pick up-nya dari airport jam 7, saya sengaja jam setengah 7 sudah datang di airport. Apa ya? Ngeliatin pesawat turun. Kenapa? Karena itu kesenangan ya saya. Dan saya belajar, pesawat itu kan nggak ada, di atas nggak ada apa-apa kan. Benar? Cuman adanya lampu yang bisa menerangi kota atau lampunya itu kan kecil, tapi saya pengen lihat ini. Di dalam kegelapan ada lampu yang ajaib yang menerangi. Bahkan kalau di LA itu lampunya bisa 10, terang sekali kalau mau. 10 pesawat ngantri untuk landing. Saya senang lihat itu, tapi karena saya belajar apa? Di dalam keadaan apapun juga, di dalam kegelapan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, ada terang Tuhan yang menerangi kehidupan kita. Yang percaya katakan apa? Jangan pernah menyerah dalam setiap keadaan yang ada. Tetapi apa? Ingat bahwa masih ada terang Tuhan yang menerangi kehidupan kita ini. Ada seorang rahib di Belgia menegur seorang ayah karena mengizinkan putranya membaca Alkitab. Jadi dia seorang rahib menegur seorang ayah yang mengizinkan anaknya membaca Alkitab. Menurut rahib itu, Alkitab itu buku jelek. Memang semakin memperjelek Alkitab, semakin dalam mengerti rencana Tuhan yang ajaib dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Jadi
Saya tidak menyinggung Alkitab yang baru. Alkitab yang baru nggak tahu berarti Nggak dibaca. benar-benar baru atau cuma ditaruh di rumah toh. Yang ditaruh di laci paling atas, paling tinggi, paling dalam ditaruh di sana. Atau yang tidak, alias tidak pernah dibaca. Nah, lalu jawab bapak itu mengatakan demikian. Dia mengatakan, sahut ayah itu, sebelum putra saya mendapatkan Alkitab, ia adalah seorang peminum, pejudi, dan pemalas. Tetapi sekarang, ia menjadi seorang rajin dan tenang dalam menghadapi segala macam situasi. Sebelum dia merenungkan firman Tuhan, membaca Alkitab, sang anak ini adalah seorang pemalas. Minum obat-obatan, pejudi, dan sekarang ia menjadi seorang yang rajin. Karena apa? Karena firman ini mengubahkan hidup anak ini. Bagaimana ia bisa berkata demikian? Bagaimana suatu buku yang jelek ini menghasilkan sesuatu yang baik? Bagaimana buku yang jelek ini bisa menghasilkan karakter yang baik? Semua terjadi karena ada apa? Terang yang ajaib dalam firman itu. Jadi Bapak Ibu, kita perlu melajari bahwa jangan pernah kita give up di dalam setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan kita ini. Jangan kita menyerah dalam setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi kita perlu ingat, masih ada terang Tuhan yang bersama-sama dalam setiap kehidupan kita ini. Yang percaya katakan amin. Jangan pernah kita menyerah dalam setiap keadaan yang ada. Tapi kita terus belajar mengerti firman-Nya Tuhan dalam setiap kehidupan kita ini. Yang ketiga, next. Firman itu, firman itu memerdekakan kita dari segala macam tantangan yang ada di dalam setiap kehidupan kita ini. Firman itu memerdekakan setiap kehidupan kita ini. Galatia 5 ayat yang ke-1. Galatia 5 ayat yang ke-1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, bahwa Kristus sudah merdeka dalam setiap kehidupan kita ini. Merdeka dalam segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita ini. Firman ini menjadikan perubahan yang besar dalam setiap kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Firman ini menjadikan sesuatu yang berharga, menjadikan suatu karakter yang indah, yang bisa kita membuat kita merdeka dalam setiap keadaan apapun. Jangan pernah kita give up dalam setiap keadaan apapun juga. Bapak Ibu mengerti dengan gambar ini. Seorang anak kecil melihat seorang gede, semua yang gede sekali. Anak kecil itu give up nggak? Enggak. Kalau anak kecil itu kita nggak mungkin dia hadapi. Benar? Tetapi apa? Dia hadapi dengan sesuatu hal yang luar biasa. Bapak Ibu mengerti dengan kasus Daud dan Goliat? Siapa yang mengerti? Daud dan Goliat sama nggak dengan hal ini? Ya. Sama nggak? Sama. Pertanyaan saya, kenapa Daud bisa menang dalam menghadapi ini semua? Disertai Tuhan. Kenapa? Disertai Tuhan. Daud bisa menang dalam menghadapi semuanya. Kenapa? Daud melakukan firman-Nya. Let's go. Karena Daud apa? Melakukan segala firman-Nya dalam setiap kehidupan kita. Buktinya di dalam 1 Samuel 17. 1 Samuel 17. 1 Samuel 17.
mempelajari ini dan luar biasa sekali. Ayat 43. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku? Maka engkau mendatangi aku dengan tongkat." Lalu demi para Allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapi aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata apa? Kepada orang Filistin itu berkata, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan dembing." Tetapi apa? Di situ mengatakan apa? Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kutantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dan tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Yang percaya katakan amin. Ada satu perbedaan ketika orang besar datang menghadapi Daud. Dia mengatakan, "Demi anjingkah aku? Maka engkau mendatangi aku dengan tongkat." Demi para Allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin mengatakan, "Hadapi aku, maka aku akan mematikan engkau dan akan memberikan mayatnya kepada burung-burung di udara." Burung-burung yang ada di situ, daging kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Orang Filistin yang gede itu berkata seperti itu. Tetapi Daud berkata apa? "Demi Tuhan Allah Israel yang kau tantang, menyerahkan engkau ke tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dan tubuhmu juga." Dia mengandalkan siapa? Daud yang kecil, dia mengandalkan siapa? Bukan dengan ketapel yang ada diandalkan, tetapi dia mengandalkan apa? Firman-Nya yang sungguh luar biasa. Dia mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan dia. Sehingga apa? Ketika masalah gede apapun terjadi, dia bisa merdeka. Padahal Bapak Ibu mengerti, dia ada di situ bukan mempunyai tugas hanya apa. Tugasnya Daud ada di situ apa? Apakah ikut perang di situ? kasih makan, Bukan. bawa makanan. Cuma ngasih makanan kepada kakaknya. Kakaknya ada seorang tentara Paris yang berperang di situ. Dia datang cuma ngasih makanan. Sedangkan tugas Daud apa? Menggembalakan gembala domba di rumahnya. Tapi bapaknya suruh pergi, antar makanan buat kakakmu. Dia pergi dengan polos, dia pergi. Dia tidak bawa apa-apa dan dia tidak mengerti. Tetapi apa yang terjadi? Dia berani menghadapi orang yang raksasa itu. Dengan firman-Nya dia melemparkan semuanya. Dengan firman-Nya hadapi semuanya. Dan endingnya apa terjadi? Orang yang raksasa itu bisa jatuh, mati. Tepat di mananya? Sungguh itu kalau bukan Tuhan, firman Tuhan yang menjadi beritanya Daud, tidak akan pernah bisa terjadi. Hari ini jangan pernah masalah apapun yang terjadi dalam kehidupan kita harus andalkan firman-Nya yang menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kita ini. Nah, cara mendapatkan firman-Nya yang pertama, next, Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 mengatakan demikian. Renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Kemanapun kita pergi, yuk kita belajar renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam. Jangan pernah renungkan hanya untuk siang tok, hanya pagi tok, tapi renungkanlah firman itu siang dan malam. Saya percaya kalau kita merenungkan firman ini siang dan malam, ada satu perkara-perkara besar yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita ini. Yang kedua, next. Yang kedua, andalkan Tuhan di dalam
setiap kehidupan kita ini. Baik kita berkata mungkin kehidupan kita ini sulit untuk kita hadapi semuanya. Di dalam keadaan waktu bimbang dan waktu hilang jalan, andalkan Tuhan. Di dalam kita dalam persimpangan jalan, apapun yang kita tidak tahu kita harus hadapi. Mungkin kita persimpangan jalan di sini kita nggak ngerti apa yang harus kita hadapi. Tetapi satu hal, andalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita ini. Kalau kita mengandalkan Tuhan, sekalipun kita bimbang, kita nggak tahu arah yang harus kita arah. Mungkin bisa berkata bahwa kita kiri kita nih, sebelah kanan kita nih berkata, itu udah tembok. Sebelah sana tembok, masalah lagi. Sebelah depan masalah lagi. Sebelah belakang masalah lagi. Lihat bawah masalah lagi. Tapi ada satu hal yang perlu kita lihat. Kita lihat atas. Yang memberikan kekuatan dalam setiap kehidupan kita ini. Ada rekan saya pastor, dia harus pelayanan di Philadelphia. Waktunya dia pergi dari satu kota namanya 1 jam dari Philadelphia, dia harus ada meeting di sana. Meeting selesai jam 5, harus ada pelayanan jam 6 atau setengah 7. Dan perjalanan itu 1 jam. Nah, tiba-tiba di perjalanan itu macet. Dia lihat kirinya mobil, dia lihat kanannya mobil, dia lihat depannya mobil, dia lihat belakang mobil lagi, lihat bawah besinya mobil. Aku tak lihat atas saya. Dia lihat atas Tuhan. Percepat langkahku untuk sampai. Intinya apa? Dia bisa sampai dengan selamat tanpa satu kurang apapun. Hari ini Pak, kalau kita hadapi kiri kita mobil, kanan kita mobil, depan kita mobil, belakang kita mobil, bawah kita, telapak kita lihat atas yuk. Kalau kita lihat kiri kita masalah besar, kanan kita masalah, depan kita masalah, belakang kita masalah, bawah masalah, kita lihat atas, kita nyembah Tuhan. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencananya Tuhan yang ajaib. Justru kita menyembah Tuhan yang membuat bejana itu ada dalam setiap kehidupan kita. Dan kita menjadi sesuatu yang sempurna dalam kehidupan kita. Mari di hari yang spesial ini, hari sore hari ini, andalkan firman itu yang menjadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kita ini. Jangan pernah kita mundur dalam setiap hal. Tapi yuk kita maju terus melayani Tuhan, terus setia cinta Tuhan. Maka ada satu perkara-perkara besar yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita ini. Yang percaya katakan amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Lalu kita belajar lagu tadi. Beberapa hari ini saya banyak nyanyiin pujian ini sendiri. Dan saya percaya bahwa Tuhan adalah kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan Kaulah kekuatan kami. Haleluya. Yesus Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu.
kekuatan kami. Shikalalala.